Orang-orang tuh taunya cuma desa ini tuh, oh desa ini tuh sumber daya alamnya gini, kayaknya bagus deh buat healing. Semenjak adanya roadshow desa wisata ini tuh, mereka nggak cuma ingat dari sumber daya alamnya aja, dan nggak bisa yang kayak japri aja gitu lewat, oh gampang kok lewat orang dalam tinggal chat gini, itu big no gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga AP, kali ini kita di AP Tech Talk episode 3. Kita masih ngebahas nih tentang experience mahasiswa. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas pengalaman mahasiswa di event roadshow desa wisata yang diselenggarakan oleh LA2KP. Baik, kita langsung sambut saja sekretaris dari roadshow desa wisata, Aulia Jarono Raster. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh nih perkenalan diri dulu. Oke, perkenalkan nama aku Aulia Jarono Raster, aku mahasiswa dari semester 4. Pertama-tama apa sih gitu, boleh dikasih tahu apa sih kayak roadshow desa wisata tuh event apa sih? Roadshow desa wisata ini tuh event dimana kita sebagai mahasiswa yang mengangkat desa-desa, terutama desa-desa yang masih terpelosok, bukan terpelosok lah ya, kayak terkenal tapi cuman sebelah mata gitu lah terkenalnya. Jadi kita tuh ngebantu si desa-desa ini buat ngangkat misalnya kayak perekonomiannya ataupun adat istiadat budayanya, kayak gitu mungkin kurang lebih. Oh, jadi event ini tuh sangat berdampak banget gak sih harusnya gitu? Ya, berdampak banget. Terus gimana sih awal mulanya si event ini tuh terjadi gitu, si roadshow desa wisata ini tuh ada tuh gimana sih awal mulanya? Jadi awal mulanya kita tuh dari lembaga tuh punya desa binaan gitu. Nah dari desa binaan ini tuh kan kita banyak ya, kurang lebih kita waktu itu punya 3 desa. Nah dari 3 desa binaan ini tuh kita lihat mana potensial yang emang bisa diangkat buat jadi acara event dari desa roadshow wisata ini. Terus kebetulan kita juga kerjasama sama Dinas Budaya Pariwisata Kabupaten Bandung kayak gitu. Oh, jadi awalnya kamu sama tim tuh kayak ngeobservasi dulu mana nih si desa yang mau dibina gitu. Terus kebetulan juga kalian collab sama dinas gitu. Iya. Bagus banget sih. Terus gimana sih kamu sama tim gitu buat ngepromosiin event roadshow desa wisata ini tuh? Ngepromosiinnya sangat sangat berjuang banget gitu ya, karena gimana tuh berjuang? Kita tuh awal-awal tuh kayak ya udah sih ini eventnya tuh besar, tapi kayak ya udah kita cuman berharapnya sama kampus aja gitu. Jadi waktu awal-awal tuh kita ngepromosiinnya masih di Instagram jurusan, terus kita bikin konten, terus diuploadnya masih di Instagram jurusan. Terus ternyata si event ini berlanjut ke desa-desa selanjutnya. Akhirnya kita nyari media partner dan alhamdulillah kita tuh dapet 3 media partner. Yang pertama ini tuh ada Ardan Radio, terus ada Prambors Radio, sama yang satu lagi tuh dia tuh kayak Instagram gitu yang ngepromosiin acara-acara yang ada di Bandung. Namanya tuh Let's Go Konser kayak gitu. Oh, jadi awalnya tuh emang belum ada media partnernya, tapi kayak masih internal gitu di jurusan. Tapi bisa sampai ke Ardan Radio ya, kayak keren gitu. Prambors juga kayak itu kayak radio yang besar gitu menurut aku. Gimana sih dampaknya? Dampak si roadshow ini tuh buat masyarakat tuh gimana sih? Kalau setelah kita ngobrol gitu ya, kan waktu event berlangsung juga kita banyak langsung ketemu sama masyarakat gitu, masyarakat desa itu kita juga ngobrol gitu. Mereka sangat-sangat berterima kasih kepada kita mahasiswa gitu, walaupun maksudnya nggak seberapa gitu yang mereka kasih ke kita, tapi mereka sangat berterima kasih banget lah, karena kata mereka salah satunya kayak UMKM itu tuh ngebantu mereka banget, katanya peningkatan jualannya jadi naik entah di saat hari H ataupun setelah hari H. Terus budaya-budaya mereka juga jadi kayak orang tuh banyak nyari tahu gitu di Instagram. Wah, padahal sebelumnya orang-orang tuh taunya cuma desa ini tuh, oh desa ini tuh sumber daya alamnya gini, kayaknya bagus deh buat healing gitu. Mereka tuh cuma tahu sebatas itu awal mulanya, tapi semenjak adanya roadshow desa wisata ini tuh mereka nggak
nggak cuman inget dari sumber daya alamnya aja, mereka kayak inget oh iya desa ini tuh jajanan identiknya ini loh, terus oh iya di desa ini tuh ada adu domba loh kayak gitu. Ada nggak sih kayak contohnya gitu yang impact banget gitu? Kayak misalnya di desa yang kedua atau gimana gitu impactnya? Oh ada, kebetulan di desa kedua ini yang kita selenggarain di desa Giri Mekar, itu tuh jadi kalau event yang di desa Giri Mekar ini tuh setiap awal bulan ya, kalau gak salah setiap awal bulan tuh ada acara namanya Nyawang Bulan. Nah si Nyawang Bulan ini tuh diadakan bisa di akhir bulan atau di awal bulan. Nah kalau event yang biasa warga dari desa Giri Mekar mereka selenggarain tuh setiap acara Nyawang Bulan tuh mereka cuma jualan aja kayak, tapi menariknya tuh mereka tuh jualan makanan-makanan tradisional kayak apa ya, kayak surabi, terus kayak jagung bakar, dan mereka tuh tidak menyediakan plastik sama sekali, jadi kayak masih budaya tradisional gitu, kayak pakai daun pisang dibungkusnya. Nah kalau biasa sehari-hari acara Nyawang Bulan menurut mereka tuh kayak ya udah yang datang tuh cuman warga-warga daerah situ atau enggak orang-orang dari luar yang emang punya kayak apa ya, kayak villa gitulah kurang lebih di tempat itu tuh. Nah semenjak ada acara Roadshow Desa Wisata katanya pas hari H dan setelah hari H tuh peningkatannya banyak gitu, dan yang beli tuh kayak banyak dari luar gitu, terutama dari mahasiswa-mahasiswa juga dari anak-anak kampus gitu yang udah tahu setelah ada acara Roadshow ini tuh mereka kadang kalau malam mingguan gitu suka pada kesana sambil belanja-belanja. Terus di desa Giri Mekar ini juga tuh mereka suka kayak pakai koin gitu, kayak kalau orang Bandung pasti tahu floating market, nah kayak gitu. Jadi mungkin orang-orang tuh kayak tertarik kali ya dari situ, unik gitu. Yang itu nggak sih floating market tuh yang di ya yang pakai apa sih, koin-koin gitu. Iya yang gitu kan. Itu kan juga ya di Giri Mekar gitu. Terus ini kan apa sih namanya? Event Roadshow Desa Wisata tuh kan udah di episode ketiga gak sih kalau setahu aku? Ada gak sih kamu sama tim gitu buat ngelanjutin lagi event yang gede? Kan menurut aku ini tuh eventnya gede gitu. Sayang banget kalau gak dilanjutin gitu. Ada gak sih keinginannya? Ada sih ya, doain aja. Pengennya sih ada lanjut karena menurut aku kita kan udah ngelewatin 3 desa gitu, dan ini tuh lumayan perjuangannya tuh berat gitu, dari desa ke 1 yang awalnya masih 0 terus naik ke desa ketiga. Kalau gak dilanjut kan kayak lebar aja gitu ya. Desa binaannya masih udah ada, cuman tinggal ya persiapan yang lain-lainnya gitu buat ngelanjutin kalau emang nanti ada desa episode 4 nih. Oh, tinggal dieksekusi. Eksekusi aja. Tapi semoga banget ya. Karena aku juga kayak berharap banget gitu ada event Roadshow Desa Wisata tuh ada lagi gitu. Kayak sayang banget gitu. Doain aja ya. Kan gede gitu, kayak lebih impact aja gitu ke desanya gitu. Kan sekarang di Kabupaten Bandung, kan bisa juga gitu ke kabupaten yang lain gitu. Amin, semoga. Amin, semoga. Kan dari tadi kita ngomongin nih kayak Roadshow Desa Wisata tuh apa, impactnya apa. Sekarang aku mau nanya nih. Kan kamu tuh sekretaris Roadshow Desa Wisata. Ada nggak sih kayak hambatan yang kamu alamin gitu pas ngejalanin event ini tuh? Ada dong pastinya, karena apa ya, ini juga kan kebetulan event pertama besar aku gitu ya. Jadi kayak masih aduh bingung ini gimana ya, takut salah. Ditambah ini tuh acara yang langsung ke eksternal, terus melibatkan ke lapangan orang-orang desa, terus melibatkan orang-orang dinas gitu, terus bawa nama kampus juga gitu kan. Jadi kayak mau gini salah, mau gitu takut salah gitu. Terutama bukan hambatan lah ya, tantangan yang besarnya tuh yaitu kayak nyari media partner gitu, nyari buat yang kerjasama. Karena guys sebelum kita dapat yang 3 media partner ini tuh sebelumnya kita udah nyari gitu, dan itu tuh ditolak gitu, dan gak bisa yang kayak japri aja gitu lewat gampang kok lewat orang dalam tinggal chat gini itu big no gitu. Karena emang bener-bener aku rasain harus datang ke tempatnya, kayak contohnya kayak ke Prambors kita datang ke sana, dan itu nggak sekali 2 kali datangnya, harus berusaha ketemu sama orang yang petingginya, ngobrolnya, ngejelasinnya, dan ya meyakinkan mereka gitu kalau si event ini tuh bagus dan bisa gitu buat diajak kolaborasi gitu. Banyak struggle-nya juga ya, jadi sekretaris event yang gede gitu. Tapi kamu hebat bisa ngelewatin itu. Terus ini apa sih pelajaran makna yang kamu dapetin? Manfaat kali ya, kurang lebih kalau manfaat yang aku dapetin gitu sebagai orang yang turut campur di event ini tuh pertama relasi ya, karena kayak
dengan aku gitu, kayak nyari media partner, terus nyari orang-orang yang bisa diajak kerjasama, kolaborasi. Itu kan nggak yang sebatas cuman ngechat, nanya kapan ada waktu atau gimana gitu. Kita langsung datang ke tempat, langsung observasi, langsung wawancara gitu kan bahasanya. Itu ngebantu banget karena bisa jadi relasi ke depannya, dan beberapa dari mereka nggak memberhentikan gitu. Kayak misalnya aku minta tolong buat kerja sama di event ini, mereka juga menawarkan kayak, oh boleh kalau misalnya ada event selanjutnya bisa kabarin saya lagi gitu. Ternyata dari situ bermanfaatnya tuh keberlanjutan gitu, walaupun eventnya udah beres tapi mereka masih bisa ngebantu, dan ya gitulah, bermanfaat gitu ke depannya. Oh, jadi relasi itu impact-nya gede banget gitu ya. Jadi luas banget, terus gak semua orang tuh punya relasi yang gede gitu. Tapi gara-gara ini kamu punya relasinya luas banget gitu. Jadi di relasi eksternal gitu. Keren banget sih menurut aku. Baik, bisa kita simpulkan aja ya teman-teman, kalau event Roadshow Desa Wisata tuh pagelaran budaya untuk pengembangan desa wisata yang udah ada 3 episode. Dan semoga juga nanti event Roadshow Desa Wisata tuh bisa sampai berlanjut terus ya. Semoga, amin. Karena sudah di penghujung acara, terima kasih banyak untuk Aulia Jahro yang sudah menyempatkan diri di podcast ini ya. Mungkin sebelum penutupan ada sedikit closing statement buat teman-teman, boleh ke sana? Oh, baik. Sedikit apa tadi closing statement ya? Buat kalian gitu, terutama mahasiswa-mahasiswi yang masih baru-baru atau yang baru daftar gitu ya, nungguin hasil. Kalau misalnya bingung gitu pengen ikut kepanitiaan atau event apapun itu, menurut aku kalau itu punya manfaat yang bagus, menurut aku ambil aja. Kayak misalnya kamu bingung nih kayak ini takut akhirnya gimana ya, ujungnya gimana ya, karena sekurang-kurangnya kepanitiaan selalu ada manfaat yang bisa kita ambil. Gitu kali closing statement dari aku. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Buat kalian jangan lupa nonton episode 4-nya karena bakalan ada bintang tamu yang sangat luar biasa. Jangan lupa ya. Saya Nela Risa sebagai host izin pamit undur diri. See you di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.